Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulianti dari kelas Kimia. Di sini saya akan menjelaskan contoh pada materi teori medan kristal dan latihan-latihan soal. (6.1) Bilangan koordinasi, struktur kompleks, dan hibridisasi. Berdasarkan teori ikatan, struktur senyawa koordinasi atau senyawa kompleks yang berhubungan erat dengan susunan dalam ruang dari orbital atom pusat yang digunakan dalam pembentukan ikatan. Langsung saja saya jelaskan. Contoh pertama ialah ion AgCN2 dengan Ag+ mempunyai elektron Kr4d10 5s1, di mana pada pembentukan AgCN2 memiliki dua ligan Cn- untuk mendonorkan 2 PeB, di mana ada dua ligan tersebut menempati orbital 5s dan salah satunya orbital 5p dari ion Ag+. Yang berikutnya contoh kedua ialah NiCl4 2- dengan atom pusat Ni2+ dan konfigurasi elektron Ar3d8 4s0. Di sini pada pembentukan kompleks ini mempunyai 4 ligan Cl untuk mendonorkan 4 PeB. Yang berikutnya 6.2 pembentukan senyawa kompleks tanpa melibatkan proses eksitasi. Contohnya ialah NiCl4 2- yang memiliki sifat paramagnetik. Berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks adalah paling rendah apabila 4 ligan Cl- minimal. Langsung saja saya jelaskan contohnya. Hal yang paling pertama ialah menghitung konfigurasi elektron, di mana ion Ni2- dalam keadaan dasar memiliki konfigurasi elektron Ar3d8. Selanjutnya, ion Ni2+ tadi dilakukan proses hibridisasi. Di sini terdapat 4 ligan Cl, maka ada 4 elektron bebas yang akan masuk pada ion Ni2+ untuk menyiapkan 4 orbital kosong. Yang berikutnya ialah ion Ni2+ dalam NiCl4 2- yang mempunyai konfigurasi elektron Ar3d8. Di sini menyiapkan orbital kosong, maka Cl tadi akan berubah menjadi overlapping dengan 6 pasangan elektron bebas dari 4 ligan Cl-. Ditunjukkan dengan adanya 2 elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D atom pusatnya. Yang berikut contoh kedua ialah FeCl6 3-. Pertama yang dilakukan yaitu menghitung konfigurasi ion Fe3+, di mana pada ion Fe3+ dalam keadaan dasar yang memiliki elektron Xr3d5 yang tidak berpasangan. Selanjutnya, ion Fe3 tadi dilakukan proses hibridisasi, di mana terdapat 6 ligan Cl, maka ada 6 elektron bebas yang akan masuk pada ion Fe3+, dan harus menyiapkan 6 orbital kosong, yaitu 4s1, 4p3, dan 4d2, sehingga terjadi hibridisasi sp3d2. Langkah selanjutnya ialah ion Fe3+ dalam FeCl6 3- yang mempunyai Ar3d8. Yang berikutnya ialah pembentukan senyawa kompleks dengan melibatkan proses eksitasi. Berdasarkan asas energetika, tolakan antara 4 ligan Cn adalah minimal dari 4 ligan tersebut pada pojok tetrahedral. Langsung saja saya jelaskan contohnya, yaitu NiCN4 2-. Hal yang pertama dilakukan ialah menghitung keadaan dasar dalam ion
Ni2+ yang memiliki konfigurasi elektron 3d8, di mana ada 3 yang berpasangan yang 2 lainnya bersendiri. Berikutnya melakukan proses eksitasi pada ion Ni2+, sehingga yang terjadi tadi disatukan menjadi satu pasangan. Proses yang ketiga yaitu proses hibridisasi. Di sini terdapat 4 ligan. Ada 4 ligan Cl, maka yang dilakukan 4 elektron bebas yang akan masuk, maka ion Ni3+ tadi menyiapkan 6 orbital kosong. Selanjutnya ion Ni2+. Dalam NiCN42- air 38 disiapkan 4 orbital kosong, maka menjadi overlapping dengan 4 elektron bebas dari 4 ligan yang berpasangan, sehingga menjadi 4 ligan Cn-. Sifat diamagnetik NiCN42- ditunjukkan dengan berpasangannya semua elektron yang ada. Yang berikutnya ialah Fe NH3 6 kali 3+. Berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks Fe6NH3 6 kali 3+ ini adalah paling rendah apabila tolakan antara 6 ligan NH3 minimal. Langsung saja, hal yang pertama dilakukan sama seperti contoh yang tadi saya jelaskan, yaitu menghitung konfigurasi elektron, di mana ion Fe3+ dalam keadaan dasar memiliki konfigurasi elektron Ar 3d5 yang tidak berpasangan. Berikutnya dilakukan proses eksitasi pada ion Fe3+ sehingga yang tidak berpasangan tadi disatukan agar berpasangan. Selanjutnya proses hibridisasi ion Fe3. Di sini terdapat 6 ligan NH3, maka dilakukan 6 elektron bebas yang akan masuk, maka ion Fe3+ menyiapkan 6 orbital kosong, yaitu 3d2, 4s1, dan 4p3, sehingga menjadi hibridisasi D2sp3. Selanjutnya ion Fe3+ dalam Fe6NH3 6 kali 3+ yang mempunyai konfigurasi elektron Ar3d8. Disiapkan 6 orbital kosong tadi, maka menjadi overlapping, dan 6 elektron bebas dari 6 ligan NH3. Sifat paramagnetik ion Fe6NH3 6 kali 3+ ditunjukkan dengan adanya sebuah elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3d atom pusatnya. Yang berikutnya 6.4 kompleks dengan orbital dalam dan kompleks dengan orbital luar. Seperti diuraikan di muka, bahwa pada pembentukan kompleks COF6 dan FeCl6 terjadi hibridisasi sp3d2, sedangkan pada pembentukan kompleks CONH3 6 kali 3+ terjadi hibridisasi D2sp3. Pada kompleks CuCl5 pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3d, sedangkan pada kompleks FeCO5 melibatkan hibridisasi dsp3. Kompleks CuCl5 termasuk kompleks dengan orbital luar, sedangkan FeCO5 merupakan kompleks dengan orbital dalam. Yang berikutnya 6.5 eksitasi dan pemasakan elektron-elektron. Berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks MnCn6 ini adalah paling rendah apabila ada tolakan antara ligan Cn- minimal. Langsung saja saya jelaskan contohnya ialah MnCn6 kali 3-. Hal yang paling pertama dilakukan menghitung konfigurasi elektron, di mana ion Mn2+ dalam keadaan dasar memiliki konfigurasi elektron Ar3d5 yang tidak berpasangan.
Berikutnya, melakukan proses eksitasi pada ion Mn3+, sehingga yang sendiri tadi akan berpasangan. Selanjutnya, proses hibridisasi. Di sini terdapat 6 ligan Cn, maka yang dilakukan elektron bebas yang akan masuk pada Mn3+ tadi. Selanjutnya, ion Mn3 dalam MnCn6 kali 3- Ar yang mempunyai konfigurasi elektron Ar3d, di mana disiapkan 6 orbital kosong, maka menjadi overlapping dan 6 elektron bebas dari ligan yang berpasangan. Contoh berikutnya ialah FeCN6 3-. Berdasarkan asas energetika, tingkat kompleks FeCN6 kali 3- adalah paling rendah apabila ada tolakan 6 ligan Cn- minimal. Di sini saya akan menjelaskan yang paling pertama ialah menentukan konfigurasi elektron dari Fe3+ tadi yang dalam keadaan dasar yang memiliki Ar3d5. Yang berikutnya, melakukan eksitasi pada konfigurasi Ar3d5 yang tadi yang sendiri bisa dijadikan berpasangan. Yang ketiga, melakukan proses hibridisasi. Di sini terdapat 6 ligan Cn, maka yang dilakukan 6 elektron bebas yang akan masuk, sehingga 3D ada 2, 4S1 dan 4P3, sehingga menjadi hibridisasi D2sp3. Yang selanjutnya, ion Fe3+ dalam FeCN6 kali 3- mempunyai konfigurasi elektron Ar. Di sini disiapkan 6 orbital kosong, maka menjadi overlapping dengan 6 elektron bebas dari 6 ligan Cn. Sifat paramagnetik ion FeCN6 3- ditunjukkan dengan adanya sebuah elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D atom pusatnya. 6.6 Prinsip elektronetralan dan ikatan balik. Berdasarkan teori ikatan valensi, pada pembentukan kompleks terjadi donasi pasangan elektron dari ligan ke atom pusat. Secara teoritis, 6 pasangan elektron bebas dari 6 ligan L pada ion CO2+ menyebabkan COL 6 kali 2+, di mana atom CO memiliki muatan formal sebesar 4-. Hal ini disebabkan atom donor yang terdapat pada ligan, misalnya atom oksigen, nitrogen, dan halogen, yang merupakan keelektronegatifannya lebih tinggi dibandingkan keelektronegatif atom pusat. Pada atom pusat yang memiliki atom donornya keelektronegatifan yang rendah, misalnya atom donor karbon ligan CO, penstabilan kompleks yang berdasarkan prinsip keelektronetralan tidak dapat diterapkan karena pasangan elektron ikatan dapat dianggap tertarik kuat sama kuatnya ke atom pusat dan ke atom donor. Yang berikutnya 6.7 Sifat magnetik senyawa kompleks. Elektron partikel yang memiliki massa tertentu pada waktu bergerak akan menghasilkan momentum linier atau biasa disingkat dengan P, yang harganya merupakan hasil kali dari massa dan kecepatan geraknya. Apabila elektron yang digambarkan dengan titik hitam, pengorbit inti atom pada bidang X dan Y berlawanan arah dengan pusat jarum jam, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang bagian A, yang pada waktunya elektron berada pada sumbu X, ia akan memiliki momentum linier. Yang berikutnya, dengan PY merupakan momentum linier elektron yang arahnya searah dengan sumbu Y, M atau biasa dibilang massa elektron dengan V, kecepatan gerak elektron yang arahnya sejajar dengan sumbu Y. Apabila elektron
pengorbit inti atom pada bidang X dan Y searah dengan putaran jarum jam, seperti pada ditunjukkan pada gambar yang bagian B. Bisa dilihat di gambar di bawah, di mana pada waktu elektron yang berada pada sumbu X, ia akan memiliki momentum linier. Yang materi terakhir ialah 6.8, kelemahan teori ikatan valensi. Sekitar tahun 1943, teori ikatan valensi merupakan satu-satunya teori yang digunakan oleh pakar kimia anorganik dalam menerangkan struktur dan kemagnetan secara kompleks. Dalam teori ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan gejala perubahan kemagnetan senyawa kompleks karena adanya perubahan temperatur. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan warna atau spektra senyawa kompleks. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan kestabilan senyawa kompleks. Baiklah, saya akan menjawab latihan-latihan soal pada bab teori ikatan kristal. Yang pertama, nomor 1, buktikan bahwa pada pembentukan kompleks FeCO5 kali tidak dapat digunakan di 5 orbital 3D. Bila pada pembentukan kompleks FeCO5 ini yang digunakan di 5 orbital 3D, strukturnya bukan termaksud trigonal bipiramida. Yang nomor 2, jelaskan berdasarkan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul pembentukan ikatan balik pada kompleks FeCO5. Berdasarkan teori ikatan valensi, ikatan balik pada kompleks FeCO5 ini terjadi akibat tumpang tindih orbital D atom besi dan orbital P atom karbon. Berdasarkan teori orbital molekul terjadi akibat tumpang tindih orbital D atom besi dan orbital Pi pada molekul CO. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan kompleks dengan orbital luar dan kompleks dengan orbital dalam. Berikan masing-masing satu contoh dengan kompleks yang atom pusatnya ion Fe3+. Di sini, kompleks dengan orbital luar adalah kompleks yang pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3d2. Sebagai contohnya ialah FeCl6 3-. Sedangkan kompleks dengan orbital dalam adalah kompleks yang pembentukannya melibatkan hibridisasi d2sp3. Contohnya FeCl6 3-. Yang berikutnya ialah nomor 4. Pada senyawa kompleks NiNH36 kali NiCN4 terdapat sebuah ion bersifat paramagnetik, sedangkan yang lain bersifat diamagnetik. Tunjukkan ion-ion tersebut dan jelaskan fakta tersebut berdasarkan teori ikatan valensi. NiNH36 kali NiCN4 yang terdiri dari atas ion NiNH36 kali 2+ dan ion NiCN4 2-. Ion NiNH36 kali 2+ yang bersifat paramagnetik dan pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3d dan ion NiCN4 2- itu bersifat diamagnetik dan pembentukannya melibatkan hibridisasi dsp2. Yang nomor terakhir ialah ion kompleks FeCl6 dan FeCN6 3- yang bersifat paramagnetik.
Sebuah ion merupakan kompleks dengan spin tinggi, sedangkan yang lain merupakan kompleks dengan spin rendah. Tunjukkan ion-ion tersebut dan jelaskan fakta-fakta yang ada didasarkan teori ikatan valensi. Berikutnya nomor 5. Ion kompleks FeCl6 dan FeCl6 bersifat paramagnetik. Sebuah ion merupakan kompleks dengan spin tinggi, sedangkan yang lain merupakan kompleks dengan spin rendah. Tunjukkan ion-ion tersebut dan jelaskan fakta-fakta yang berdasarkan teori ikatan valensi. Ion FeCl6 merupakan kompleks dengan spin tinggi yang ditunjukkan dengan adanya 5 elektron tak berpasangan. Sedangkan ion FeCl6 merupakan kompleks dengan spin rendah ditunjukkan dengan adanya sebuah elektron berpasangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.